Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika sayyidi ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'u ilmullah summa amma ba'du. Pada kesempatan yang penuh barokah ini kita akan belajar bersama tentang ilmu takhrij. Sebelum kita mengetahui apa itu takhrij secara istilah, kita harus mengetahui secara bahasa. Ta'rifu takhrij, halaman 2 ya. Baik. Ta'rifu takhrij lughatan ma'khudun min madah kharaja ma'naha al-'am 'ala al-zuhuri wal buruz. Takhrij secara bahasa itu diambil dari kata kharaja yang mengandung arti jelas ataupun nampak, dan juga diambil dari kata fi'il kharaja, yakni azharu wa abraza, yang artinya menampakkan atau menjelaskan. Faqul muhadditsina 'anil hadits kharrajahu al-Bukhari aw akhrajahu al-Bukhari masalan, yakni abrazahu wa azharahu sanadan wa matna. Maka perkataan muhaddisin kharrajahu al-Bukhari atau akhrajahu al-Bukhari artinya apa? Imam Bukhari menampakkan hadis dari sanadnya. Ini adalah dari segi bahasa. Sedangkan dari segi istilah, ta'rifu takhrij istilahan ikhrajul muhadditsil haditsa bi isnadihi ma'a bayanil hukmi alaihi. Jadi pakar hadis menjelaskan dari sumber aslinya beserta sanadnya dengan hukum hadis atau kualitas hadisnya. Arafat Dr. Mahmud At-Tahan, ini definisi dari Dr. Mahmud At-Tahan tentang takhrij. Apa itu takhrij? Huwa ad-dalalatu ala mawdhi'il hadisi fi masadiril asliyah allati akhrajathu bi sanadihi thumma bayanu martabatihi 'indal hajah. Bahwasanya takhrij adalah menjelaskan letak hadis fi masadiril asliyah, dari kitab induk atau kitab aslinya, allati akhrajathu bisanadihi, yang mana kitab induk tersebut menyebutkan mata rantai sanad secara lengkap. Summa bayanu martabatih, kemudian menjelaskan derajat hadis tersebut, apakah hadis itu sahih, hasan atau dhaif. Indal hajah, ketika diperlukan. Kemudian kita akan bahas tentang faidah atau manfaat belajar ilmu takhrij. Yang pertama, ma'rifatu masdaril hadis, mengetahui kitab induk hadis. Ini perlu ketahui ya, bahwasanya ada kitab yang bukan induk, seperti kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, Bulughul Maram punya Imam Ibnu Hajar Asqalani, Arba'in An-Nawawi Imam Nawawi, itu hadisnya hanya menyebutkan rawil a'la, sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, tanpa menyebutkan sanadnya. Maka tidak bisa kita mentakhrij hadis ngambil dari kitab tersebut, karena tidak mengambil dari kitab induk atau primernya. Nah, harus sumber aslinya itu dari mana? Dari Imam Bukhari
yang mana beliau langsung meriwayatkan dari guru-guru mata rantainya sampai ke Rasulullah SAW dan seterusnya. Yang kedua, jam'u adadin min asanidil hadis, mengumpulkan jalur-jalur periwayatan hadis. Ini faedah yang kedua. Yang ketiga, ma'rifatu halil isnad bitatabbu'it turuq, mengetahui kualitas sanad dengan banyaknya sanad atau jalur riwayat. Dengan kita mentakhrij, kita akan banyak mengetahui sanad mana yang meriwayatkan hadis tersebut, perawi mana, silsilah sanad mana yang meriwayatkan hadis itu. Yang keempat, zawalu ma nakhshahu minar riwayah aman ikhtalaf, menghilangkan kemungkinan terjadinya ikhtilat atau mukhtalatur riwayah. Ikhtilat kita mengetahui adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang turun kualitasnya, baik itu dari sebabnya berkurang dari hafalannya atau kesikohannya. Apa unsur-unsur sebabnya? Misalkan sudah tua sepuh, pikun, agak lupa dalam hafalannya, ataupun nauzubillah gila, ataupun pelupa dan lain sebagainya. Itu adalah hadis yang mukhtalaf. Maka dengan adanya takhrij kita akan menghilangkan hadis-hadis yang ada mukhtalafnya. Yang kelima, jam'u turuqil hadis bil mutaba'ah wasyawahid littaqwiyah, menggabungkan atau mengumpulkan jalur-jalur hadis dengan apa? Dengan mutaba'ah dan juga syawahid littaqwiyah, guna untuk memperkuat kualitas hadis. Apa itu mutaba'ah, apa itu syawahid, yang akan kita bahas. Yang keenam, ma'rifatu hukmin atau ahkamil a'immati 'alal hadisi, mengetahui hukum hadis atau mengetahui pendapat ulama tentang hukum suatu hadis ketika mentahriz hadis. Seperti Imam At-Tirmidzi, beliau selalu mencantumkan dalam sunannya atau jami'nya At-Tirmidzi, di akhir hadis mengatakan hadisun sahih atau sahihun hasan atau hasanun sahih atau dhaif dan seterusnya. Jadi dengan adanya takhrij kita mengetahui, oh, ulama menghukumi hadis ini dengan hadis yang hasan atau dhaif dan lain sebagainya. Termasuk Imam As-Suyuti dalam kitab Jamus Shaghir, di situ juga beliau menghukumi hadis ini adalah hadis yang sahih ataupun dhaif ataupun bisa jadi maudhu dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, ta'yinul mubhami fil hadis. Faqad yakunu ma'na rawin mubham mislu an rajulin aw an fulanin, fa bi takhrijil hadisi naqifu ala adadi min turuqihi wa qad yakunu fi ba'dihha ta'yinu hadzal mubham. Jadi memperjelas perawi hadis yang tidak diketahui namanya. An rajulun, siapa an rajulin, siapa rajul, an fulanin, siapa fulan itu tidak ketahui. Contohnya, misalkan an dia, an Syekh Hisham Kamil, an rajulin, an Syekh Ali Jum'ah. Ini rajul ini siapa? Karena ketika ada rawi yang mubham, yang tidak diketahui atau tidak jelas, maka hadisnya dhaif. Ternyata dengan adanya takhrij, ternyata ada jalur lain yang menyebutkan dan menjelaskan siapa rajul ini. Oh, ada jalur lain yang meriwayatkan an dia, an Syekh Hisham Kamil, an Syekh Muflihun, an Syekh Ali Jum'ah. Oh, ini berarti ini maksudnya daripada rajul adalah Syekh Muflihun. Maka di sini akan menjadikan hadisnya menjadi sahih. Kita mengetahui dari kejelasan seorang rawi yang mubham. Oke. Selanjutnya yang kedelapan,
zawalu an'anatil mudallis, menghilangkan an-anah mudallis. Apa itu an-anah? Riwayatnya dari an fulan an, itu namanya an-anah. Seorang mudallis, apa itu mudallis? Hadis yang diriwayat oleh seorang untuk memanipulasi bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih, padahal hadis yang dhaif. Contohnya, an syahidar, an Syekh Syihab. Syekh Syihab ini adalah hakikatnya adalah orang yang sikoh, tetapi seorang rawi ini bukan menyebutkan an Syekh Syihab, tetapi siapa? An Syekh Zaid. Syekh Zaid adalah seorang dhaif. Maka seorang rawi ini mengatakan an Syekh Syihab, padahal hakikatnya adalah siapa? Yang dhaif, yaitu Zaid. Maka an-anah dari mudallis, an-anah mudallis itu adalah dhaif. Jadi suka dia itu membohongi ataupun berbohong. Ini adalah hadis yang sahih, padahal hakikatnya dhaif. Maka ketika an-anah ini, ataupun bisa dikatakan ini aja deh, contohnya an A, an B, ya, dari A, ini semuanya sikoh, an B, kemudian an C ini adalah dhaif, kemudian langsung an D, sikoh. Maka an-anah dari seorang yang ini, seorang rawi ini ketika mengatakan an-anah A, B, C, ada seorang yang dhaif ini, hadisnya itu tidak benar ataupun dhaif. Tetapi dengan adanya tahrij akan mengetahui bahwasanya mudallis ini jika mengatakan bukan an C, tetapi sami'tu C, atau sami'tu dari siapa, misalkan Syekh Syihab, bukan dengan an, kata-kata an bukan. Jadi orang yang tadi yang suka berbohong ini, yang hakikatnya adalah harusnya itu sahih, tapi dia mengatakan dhaif, tetapi ada jalur lain dia mengatakan sikoh, ataupun dengan mendengar langsung dari syahnya. Maka anak-anak dari mudallis bisa dikatakan sahih jika ada riwayatnya langsung mengatakan sami'tu, au apalagi, au akhbarona, au haddasana, dan sebagainya. Jadi kata-kata akhbarona, haddasana bagi seorang mudallis akan dikatakan riwayatnya sahih, ya. Tetapi kalau seorang mudallis riwayatnya an fulan an fulan an fulan, maka dipastikan itu adalah hadis yang dhaif. Seperti itu. Kemudian anwa'ut takhrij, jenis-jenis atau macam-macam takhrij hadis. At-takhriju naw'ani, ada dua jenis cara mentakhrij hadis. Yang pertama takhrij ijmali, yang kedua takhrij tafsili. Ijmali adalah apa? At-takhrijul ijmali ada garis, ataupun yang takhrij secara global, secara umum, garis besar saja, dengan mengatakan apa? Yaqulu akhrajahul Bukhari fi sahihihi, au Ibnu Majah fi sunanihi, yakni dzikru sighatin akhrajahu au rawahu. Jadi ketika mentakhrij secara global, cukup kita mengatakan akhrajahu al-Bukhari, cukup. Boleh dikatakan ini mentakhrij hadis, atau Ibnu Majah fi sunanihi. Nah, kemudian takhrij tafsili atau takhrij secara rinci, ini adalah pembahasan yang akan kita bahas dalam daurah kali ini.
Seorang muhadis tidak cukup ketika kita hanya bisa mentakhrij secara ijmali saja. Kalau Indonesia hadis riwayat Bukhari sudah cukup, boleh sah. Tetapi kalau secara terperinci, apalagi buat risalah magister atau doktorah, itu harus secara rinci. Dengan apa menyebutkannya di sini? Yaitu yaqulu akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi, dalam sahihnya. Kemudian sebutin apa lagi? Kitabus shalah, masalah. Kitabnya apa? Kitabus shalah. Kemudian bab kaza, babnya apa? Kemudian raqmul hadis, ini wujud. Kemudian nomor hadis. Bahkan kalau ada halaman, tulis halamannya dan raqam hadisnya. Kita perhatikan. Hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, dan seterusnya. Takhrijul ijmali, yaitu akhrajul Bukhari fi sahihi. Siapa lagi yang mentakhrij? Abu Dawud fi sunanihi wa Ibnu Majah fi sunanihi. Kemudian takhrij tafsili, terperinci, yaitu akhrajul Bukhari fi sahihi, dalam sahihnya. Kitabu Bad'il Wahyi, terletak di kitab apa? Bad'il Wahyi. Kemudian babnya apa? Bab kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu adalah juz 1 ya, dari 3 jilid. Hadisnya nomor 1. Atau bisa di sini, kalau enggak ini bisa juga, kalau 1 jilid saja berarti 1 ini adalah halaman ketiga, bisa. Hadisnya nomor 1. Qala haddatsana al-Humaydi, ini gurunya Imam Bukhari. Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimi annahu sami'a al-Qamah bin Waqqas al-Laysiyya yaqul sami'tu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-minbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa ila akhirih fa hadis bil lafzihi. Ini takhrijnya. Nanti di bawahnya ditulis wa fi kitabil aiman. Jadi tidak hanya ada dalam kitab Bad'il Wahyi, tetapi ada juga dari Imam Bukhari, ada Kitabul Aiman wan Nuzur. Babnya apa? Bab niyah fil aiman. Nanti kita akan belajar ini ketika belajar takhrij hadis di kitab takhrij. Wa fi kitabil hal juga ada. Kemudian wa fi kitabil itq juga ada, babnya ada. Kemudian juz berapa? Kemudian halamannya, hadisnya bin Tariqi Sufyan as-Sauri an Yahya ibn Sa'id. Bihi bilafzihi muqarib. Apa lafzul muqarib akan kita bahas nanti di belakang ada. Kemudian siapa lagi mentakhrij? Yaitu akhrajahu Muslim fi sahihi, Kitabul Imarah, babu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Sekarang akan kita bahas tentang turuq takhrijil hadis. Nah, di sini adalah metode para ulama dalam mentakhrij hadis. Jadi ada caranya, bagaimana cara kita dalam mentakhrij sebuah hadis. Ada 6. Yang pertama, at-takhriju an tariqi ma'rifati rawil hadisi minas sahabah. Itu takhrij dengan mengetahui nama sahabat sebagai perawi pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui siapa perawi pertama. Maka hadhihi tariqah tastakhdimu idza arafta isma as-sahabi alladhi rawa al-hadis ismu Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita mengetahui siapa sahabat yang meriwayatkan hadis, maka bisa kita lacak, kita cari untuk mentakhrij hadis. Kitab apa yang jadi rujukan? Yaitu pertama,
al-masani, yaitu kitab-kitab musnad. Jadi kitab musnad adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan nama sahabat pada riwayatan pertama atau riwayat pertama dari Rasulullah SAW. Yang paling penting siapa? Yang paling sering kita pakai adalah Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal. Musnad Imam bin Hanbal, wa Musnad al-Humaidi, wa Musnad Abi Ya'la, wa Musnad al-Bazzar, dan seterusnya, banyak sekali musnad-musnad. Nah, kalau kita ketahui musnad, jadi kita akan mengetahui kalau musnad Ahmad dan musnad yang lain itu kita harus mengetahui siapa rawi a'la, siapa sahabat yang pertama perawi hadis. Oke, kita lanjut. Jadi, kalau kita mentakhrij dari Musnad Ahmad bin Hanbal, kita mengetahui dulu siapa perawi a'la, sahabat yang meriwayatkan hadis itu. Urutannya adalah musnad dari siapa? Dari sahabat Asyarul Mubasysyirin bil Jannah. Pertama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan seterusnya. Maka di situ dari setiap sahabat Imam Ahmad bin Hanbal mengumpulkan riwayat-riwayat semua dari sahabat Abu Bakar. Kemudian Musnad Umar bin Khattab juga sama. Semuanya riwayat dari Sayyidina Umar dikumpulkan di situ. Kekurangannya kita ketika mencari musnad dari hadis itu, ketika mentakhrij akan bakal lama. Akan mencari satu persatu hadis itu. Misalkan innamal a'malu binniyat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Cari Sayyidina Umar bin Khattab, cari satu-satu. Lama. Tapi inilah adalah salah satu cara ketika kita mengetahui rawi a'la, sahabat yang meriwayatkan hadis. Kemudian al-ma'ajim atau mu'jam. Mu'jam. Jadi mu'jam itu apa? Kitab hadis. Di bawah ada ta'liqnya juga ada dijelaskan di situ. Mana? Jadi mu'jam adalah hadis yang disusun berdasarkan urutan dari nama-nama guru seorang musannif atau penulis kitab tersebut. Biasanya ditulis dengan secara berurutan huruf hijaiyah. Ada Mu'jam al-Kabir punya Imam Tabrani yang jumlahnya berapa? 60.000. Kalau Mu'jam al-Awsat punya Imam Tabrani itu 30.000. Kalau Mu'jam as-Shaghir punya Imam Tabrani ada 1.000 hadis. Kemudian yang ketiga, Kutubul Atraf. Atraf artinya tepi ataupun potongan ujung hadis. Jadi hadis ini hanya menyebutkan potongan saja dari bagian hadis yang menunjukkan isi hadis tersebut. Apa saja? Kitab Tuhfatul Ashraf fi Ma'rifatil Atraf lil Hafidz al-Mizzi wa Kitab Itahaful Maharib fi Atrafil Ashraf lil Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani. Ini cara pertama dalam mentakhrij hadis dengan apa? Dengan mengetahui rawil a'la. Ya, dengan mengetahui nama sahabat Nabi yang merawikan hadis tersebut. Yang kedua, at-takhriju an tariqi ma'rifati awwali lafzin minal matni. Takhrij dengan mengetahui lafaz awal teks atau matan hadis tersebut. Mengetahui awalnya apa? Apa kitab yang jadi rujukannya adalah Kitabul Majami' atau Al-Jami' Al-Kabir atau Jami' Shaghir li Suyuti, Imam As-Suyuti. Nih. Jadi Jami' Al-Kabir itu awal yang ditalif oleh Imam As-Suyuti tentang cara mentakhrij hadis.
dikumpulkan dari beberapa kitab sumber-sumber dijadikan satu dengan mencantumkan awal hadis saja, sebagian hadis dari awal hadis. Kemudian beliau mencantumkan rumus ataupun rumus-rumus siapa yang mentakhrij hadis serta hukumnya. Kemudian Jamu Kabir itu besar, sekitar 20-an atau 25 jilid, diikhtisar menjadi satu kitab kecil yaitu Jami' Shaghir fi Ahadisil Basyirin Nadhir. Ini punya Imam As-Suyuti. Di sini beliau mencantumkan mengasih tahu kunci-kunci untuk mengetahui siapa sih perawi hadis tersebut. Ya, ada Khodil Bukhari fil Adab, kemudian Bil Bukhari fil Tarikh, kemudian Ibnu Hibban fi Sahih Hibban gitu ya. Khodil Bukhari, mim lil Muslim, qaf lahum aulil Bukhari dan Muslim, dan Imam Abi Dawud dan seterusnya. Kalau kita pengen merujuk mentakhrij hadis memakai Jami' Shaghir, kita harus mengetahui rumusan ini, kunci ini. Setelah itu mengetahui awal hadisnya apa. Nah, contohnya langsung ke masuk hadis. Di sini satu, innamal a'malu binniyat. Awal hadis adalah innamal a'malu binniyat. Maka di sini akan tahu siapa perawinya. Pertama qaf. Tadi qaf apa? Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian 4 arba'ah, artinya apa? Sunan arba'ah. Siapa saja sunan arba'ah? Nah, urutannya siapa? Sunan Abu Dawud, yang kedua Tirmidzi, ketiga Nasa'i, yang keempat Ibnu Majah. Ini urutan kesohihannya. Ya, ini harus paham hadis, harus tahu. Kutubus Sittah itu apa sudah tahu. Kutubus Sittah berarti apa maksudnya? Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. 6. Kalau 4 Sunan Arba'ah berarti selain Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sini adalah innamal a'malu binniyat, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga Sunan Arba'ah. Kemudian ada Ha'lam Hil, itu Abu Nu'aim fil Hilyah. Kemudian Qataf atau Qit, yaitu dari Daruqutni. Nah, ini berarti Imam As-Suyuti, beliau memberikan ataupun mentakhrij hadis dari rawi-rawi yang telah disebutkan dengan rumus-rumusan tertentu. Ini. Nah, di bawahnya, atiba bal jannah fastaftah. Yaqulu khazin man anta fa aqulu Muhammad fa yaqulu bika umirtu alla aftahala li ahadin qablaka. Di sini rumusnya apa? Ha mim, sahabat Imam Ahmad bin Hanbal. Oh, berarti ini adalah akhrajahu Ahmad fi musnadihi. Mim, Imam Muslim. Ya kan, an Anasin. Kemudian ada soh, artinya hadis ini adalah hadis yang sahih. Seperti itu. Ini adalah cara mentakhrij dari kitab Mu'jam. Menjami atau Jami' Shaghir. Kemudian juga ada kitab Kutubul Ahadits al-Mushtahara 'ala al-Alsinah. Mislu at-tadhkiru fi ahadits mushtahara liz-Zarkashi wal maqasidul hasanah fi bayani katsirin min al-ahadits al-mushtahara 'ala al-Alsinah lil Imam As-Sakhawi. Ini kitab-kitab yang digunakan untuk mentakhrij hadis dari metode yang kedua, yaitu dengan apa? Takhriju an tariqi ma'rifati awwali lafdhin minal matni. Mengetahui apa? Hadis dari awal atau teks pertama sebuah hadis. Selanjutnya, ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, at-tariqatu as-salisah at-takhriju an tariqi ma'rifati lafzi barizin min ayyi juz'in min matnil hadis. Ini cara yang ketiga dalam takhrij, yaitu apa? Mengetahui apa? Lafaz hadis yang khas atau unik, yang langka dari bagian hadis tersebut. Yang kita pakai adalah
kitab Mu'jam al-Mufahras lil Alfadil Hadis Nabawi. Sannafahu jama'atun al-mustasyriqin wa syarakahu fi ikhrajihi wa nasyrihi Asy-Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Kitab Mu'jam Mufahras ini dita'alif oleh sekelompok dari mustasyrikin. Ya. Kemudian ditahris oleh Imam Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ini banyak dipakai untuk mentahris hadis. Bahkan dulu ketika di kuliah sama Dr. Ahmad Ma'bad, salah satunya ketika kita praktek ujian ini ya, tahris hadis itu pakai ini, Mu'jam Mufahras. Jadi kita disuruh ke bawah maktabah Usuluddin, ya, di maktabah itu. Kemudian beliau membagi kertas satu-satu kepada para murid-muridnya. Kemudian hadis, teks nas hadis kita pegang, kemudian cari dulu ke Mu'jam Mufahras. Dari kitab Mu'jam Mufahras ini akan tahu siapa saja yang mentahris hadis itu. Nah, kita buka Mu'jam Mufahras. Nah, misalkan hadis yang akan ditahris adalah la yadkhulul jannata hubbun, misalkan, ya, tidak akan masuk surga orang-orang yang suka makar, orang-orang berkhianat dan sebagainya. Kita cari, berarti kata yang unik, yang khas itu apa? Yang jarang. Jannah itu umum, ya, bisa diambil dari fi'il ataupun isim. Tetapi kalau bisa yang horib, semakin yang horib kita cari makin cepat untuk dapatkannya, bukan dengan huruf. Jadi khobun berarti cari. Nah, misalkan di sini khob pakai kho ya. Di sini coba kho kita cari mana dari kata khobun. Nah, ini salah satu kekurangannya, kita cari satu-satu. Kho-nya mana? Kita harus teliti, kalau udah lewat sudah harus balik lagi kho-nya. Coba teliti deh pelan-pelan. Ya. Nah, ada yang lihat? Atas. Balik lagi. Oke. Mana? Temu? Udah ketemu? Kho. Nah ini, la yadkhulul jannata khubbun. Satu-satu, teliti. Kalau pengen cepat tinggal sabaran. Nggak ketemu, bolak-balik nggak ketemu. Harus sabar, satu-satu. Kalau udah mengetahui nih, oh ada ininya, kodenya, hak mim. Oh berarti apa? Imam Ahmad bin Hanbal Musnad. Cari di dalam musnadnya. Oh ini ada nomornya nih. Ada 1, kemudian 4, 7. Kemudian Imam Tirmidzi ya dalam kitab Al-Bir nomornya 41. Cari langsung. Imam Tirmidzi, Imam Ahmad bin Hanbal, buka satu-satu. Seperti itu. Ya, nanti rincinya nanti mudah-mudahan nanti bisa kita langsung praktekkan. Ini yang dipakai di kuliah sampai sekarang sepertinya ya. Jadi para dakatir itu tidak pakai maktabah syamilah gitu ya. Bahkan kalau munakosa itu kadang kita ditanya, ini kamu marujin dari mana? Kalau langsung dari ngomong maktabah syamilah, udahlah. Ya. Maktabah syamilah itu membantu mencari, kemudian tidak hanya cukup kita yang dapat masodir yang di maktabah syamilah, harus merujuk pada kitab aslinya. Itu yang dibawakan tutuh. Tidak menafikan maktabah syamilah, justru membantu kemudian setelah mendapatkan hadis itu
benar dipastikan ada di kitab yang ada yang cetakan yang madbu. Kalau nggak ada yang madbu ya udah PDF lah, seperti itu. Nah, kalau pakai ini udah langsung kena hujatan nanti ketika munaqasyah, seperti itu. Nah di sini ini yang masih digunakan para dakatir kita, ulama kita, muhadis, yaitu pakai kitab-kitab ini yang Mu'jam Fahrus, Tahful Maharif, Tuhfatul Ashraf dan sebagainya. Luar biasa. Ini adalah ulama-ulama dulu pakai ini, makanya beliau tidak mau menghilangkan tradisi-tradisi yang baik dari para ulama terdahulu. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat, at-tariqatur rabi'ah, at-takhriju an tariqi ma'rifati mawdu'il hadis, mengetahui tema atau pokok hadis itu. Hadis tariqah tastakrim ila arif dan mawdu'il hadis, mislu as-shalah aw zakah aw islam aw hajj aw muamalat. Kita harus mengetahui ini tentang apa, temanya apa, tentang zakatkah atau puasa atau haji dan sebagainya. Yang maka yang kita pakai adalah kitab Al-Jawami, yang Jami' As-Sahih yaitu Imam Bukhari, Jami' As-Sahih Imam Muslim, kemudian Jami' Abdul Razzaq dan seterusnya. Kitab Sunan, kitab Sunan Arba'ah itu, ya. Kemudian Muwatta juga bisa jadi rujukan. Itu cukup kita mengetahui topik atau tema hadis itu, kemudian kita buka Sunan Tirmidzi atau Sunan Ibnu Majah dan seterusnya, kemudian cari satu-satu kitabnya. Itu makan cukup ya lama lah, butuhkan waktu yang lumayan. Kemudian kitab dari Kutubul Musadrakat, wa Muhad al-Musadrak ala Sahihaini li Abi Abdullah Al-Hakim An-Nisaburi. Ini juga kitab hadis yang disusun apa? Dari perkumpulan atau mengumpulkan hadis-hadis yang memenuhi syarat atau kriteria hadis Sahih Bukhari dan Imam Muslim, yang mana beliau kedua tidak mentakhrij atau tidak menyebutkan hadis itu. Tetapi hadis-hadis ini, Musadrak ini, memenuhi syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Menyebutkan hadis yang belum disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tetapi memenuhi standar kriteria syarat dari Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima, at-tariqat al-khamisah at-takhriju an tariqi sifatin aw simatin fil hadis. Itu mengetahui dari sifat khusus dari hadis tersebut. Apakah hadis itu membahas tentang marosil atau tentang mutawatir atau ilal atau hadis qudsi dan sebagainya, maka kita merujuk kepada kitab tersebut. Misalkan contohnya tentang hadis qudsi, maka kita buka kitab Al-Ithaful As-Sanih bil Ahadits Al-Qudsiyah Al-Munawi. Kemudian kitab Kutubul Hadis Al-Mutawatir punya Imam As-Suyuti, namanya Qutful Azhar Al-Mutanasir fil Akhbar Al-Mutawatirah. Kemudian kitab Marosil, ada Marosil, maka hadis ketika menemukan hadisnya adalah hadis dari mursal atau marosil, maka merujuk kepada Kutubul Marosil seperti Al-Marosil li Abi Dawud As-Sistani. Kemudian Kutubul Ilal, mislu Ilal Hadis Ibni Abi Hatim Ar-Razi. Oke, selanjutnya at-tariqah as-sadisah, istikhrajul hadis min khilalil hasib al-ali al-komputer wal internet. Wah, ini tu'tabar azhal wa asra tariqah fil asr al-hazir. Ini yang kita cari. Yang paling mudah ini nih, sangat membantu. Bahkan jujur saya waktu risalah itu ya ini saya pakainya ini. Walaupun nanti yang ada di kitab Maktabah Syamilah itu nanti ada di Tuhfatul Ashraf disebutkan juga, di Mu'jam, kemudian di Ma'ajim ya, kemudian di kitab-kitab Jami' Shahih dan seterusnya, itu ada semuanya. Maka sangat membantu sekali. Tapi tidak tahu sampai kapan ada Maktabah Syamilah, tidak tahu. Barangkali perang terus merajalela, internet tidak ada, kemudian tidak bisa di-download, ya kita nggak tahu loh. Yang masih ada apa? Kitab-kitab Turos. Wah, Tuhfatul Ashraf, pakai itu. Jami' Shahih, Mu'jam Fahrus, ya kita nggak tahu. Maka harus tahu kitab yang tadi kita sebutkan itu secara Turos, ya harus sabar. Dengan sabar itu kan
kita udah tertulis dari thalabul hadis wa thalabul ilmi, ya kan? Pahalanya semakin panjang dan banyak juga itu. Nafas kita semakin banyak ingat pada Rasulullah, semakin banyak juga pahalanya dan juga syafaatnya kita dari Rasulullah. Seperti itu kan. Maka para muhadis ini jangan jangan salah ketika para ahlu surga, ulama-ulama yang paling banyak, ya, mereka menjadi ahlu surga itu salah satunya mereka banyak sholawat pada Rasulullah. Bagaimana tidak bersolawat? Setiap kali menulis hadis, para muhadis ini selalu bersolawat. Tidak hanya di tulisan sholawat, tapi di lisan, bahkan di hati bersolawat pada Rasulullah. Maka man aksarakum alaihi salatan aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah. Orang yang terdekat dengan Rasulullah itu orang yang paling banyak sholat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak seorang muhadis kalau ketika menulis sebuah hadis dia hanya pakai sod lam. Wah, enak sekali. Saw, SAW. Sekarang itu saw, enak banget saw dia. Mulutnya diam, tulisnya juga saw, itu tidak ada pahalanya itu. Enggak ada pahala itu. Tapi kalau misalkan tulisnya seorang ada muhadis itu ya tulis sallallahu alaihi wasallam, jangan saw atau shola ya. Apa itu? Tusolli ya sallallahu alaihi wasallam. Tulisan lengkap itu adabnya ketika menulis salat kepada Rasulullah SAW. Tidak hanya tulisan, mulut juga kita mengatakan, hatinya kita kerendah ingat Rasulullah, bersolat kepada Rasulullah SAW. Itu akhlaknya para muhaddisin. Ini cara mentahris dari komputer atau internet. Banyak baromij ya, seperti Maktabah Syamilah, Madurah As-Saniyah, atau Mawsu' al-Hadis Syarif, ada Jawami'ul Kalim, dan seterusnya. Coba kita buka Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah banyak versinya. Cuma yang di laptopnya ini adalah golden, yang terbaru, dari yang paling baru. Artinya semakin baru itu semakin banyak kitab hadis di dalam kitab-kitab yang ada dalam kitab Maktabah Syamilah itu. Semakin lengkap lah artinya itu. Nah, ini Maktabah Syamilah yang terbaru, paling baru. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lihat Maktabah Syamilah yang versi sebelumnya. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihan pertama di sini enak sekali. Misalkan cari kitab di sini Musnad Ahmad tadi ya, Maktabah Risalah, ya, Muassasah Risalah, yang muhaqqiqnya Syuaib Al-Arnaud, Adil Mursyid Akharun. Kemudian cari hadis yang tadi ada di ini ya, Mu'jam Farus di mana? Ya, atau di ini apa? Jami Sohir aja deh, mana Jami Sohir. Nah, tadi ada Hamim ya. Mana Hamim? Ini yang Atibabul Al-Jannah Fastaftih ya, Hamim yang Imam Ahmad bin Hanbal. Oke, kita cari ya. Di sini cari ya. Tinggal di ini pakai klik-klik gitu kan. Gampang, tidak perlu buka lembar-lembaran, cuma ngeklik doang. Tuh, langsung muncul. Ada 3. Wah. Ada 3 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Yang pertama di sini, wala suma'ati babal jannah fa'akhudhu bi halqati babil jannah faqra'ul bab fayuqal man anta fa'aqulu Muhammad fayuftahu li. Yang pertama. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, di babal jannah yaumal qiyamah fastaftih fayaqul khazin man anta qala fa'aqulu Muhammad. Yang kedua ada. Tadi benar kan? Imam Suyuti mengatakan tadi Hamim, ya kan? Ada di sini. Kita merujuk ke sini. Wah, ketemu benar. Ustaz Ahmad ada. Nah, yang pertama, yang kedua, dan ketiga, maka semakin banyak riwayat lain, silsilah rawi periwayat lain, maka semakin kuat hadis tersebut. Jadi kita pelajaran pertama tadi
manfaat dari takhris, kita akan mengetahui mutabaah dari hadis tersebut, periwayatan hadis itu. Artinya mutaba'ah ada dua hadis atau tiga dan seterusnya, hadis yang sama baik itu segi makna ataupun lafaz dengan sahabat yang sama. Kalau syawahid atau syahid itu kebalikannya, hadis yang sama, sahabatnya berbeda, baik sama yang dari segi lafaz ataupun makna saja ataupun lafaz saja, yang penting ada kesamaan. Nah di sini coba rawil alaihi siapa di sini? Hadis awal. Nah, ini Ibnu Abbas, satu Ibnu Abbas. Yang kedua ini siapa? Anas bin Malik. Hadisnya itu intinya sama, baik itu lafadznya tapi berbeda ini kan, tapi maknanya sama. Masing-masing siapa yang pertama kali masuk pintu surga, membuka pintu surga adalah Rasulullah, sama. Tapi sahabatnya berbeda, yaitu siapa? Sayyidina Anas bin Malik. Maka ini namanya syawahid atau syahid. Ini adalah untuk menguatkan hadis. Jika hadis yang pertama yang kita riwayatkan tadi Ibnu Abbas ada hadis yang dhaif, ketika ada hadis dari Sayyidina Anas bin Malik, ternyata sanad-sanadnya kita bahas, kita lihat di Dirasatul Asanid, semuanya siko. Sedangkan Ibnu Abbas adalah ada satu orang yang dhaif, maka dhaifnya dari riwayat Ibnu Abbas akan naik derajatnya dari dhaif menjadi hasan li ghairihi dengan adanya syahid, yaitu an Anas bin Malik. Seperti itu. Ya, jadi pentingnya ada syahid atau syawahid dan mutabah itu untuk ditakwiyah, untuk menguatkan, mengangkat derajatnya dari yang hasan menjadi sahih li ghairihi dan seterusnya. Itu. Kitab-kitab di sini banyak sekali. Kalau misalnya kita pengen cari matan hadis, bisa langsung di sini. Saya ada ini. Di Babal Jannah. Nah, kita ini coba copy. Di sini aja langsung. Yang pertama. Tapi ada problem di Maktabah Samilanya. Ya, bisa dari sini, dari kitab tertentu, atau langsung dari hadis tersebut, hadis yang lain. Itu bisa, ya. Oke. Kemudian nanti kita akan praktek dari Maktabah Syamilah dan takhris yang lain. Kalau bisa nanti pertemuan selanjutnya nanti bawa laptop ya. Nggak harus punya, saya nggak minta untuk beli, nggak, minjem aja nggak apa-apa. Oh benar, saya dulu S1 nggak punya laptop. Belum berapa? Ayo. Iya. Oke, nanti pertemuan selanjutnya bawa ya laptop, kita akan nanti praktek mentakhrij hadis, ya, khususnya nanti di Maktabah Syamilah. Dan juga nanti kitab-kitab yang lain bisa juga dari Jami Shahid dan seterusnya. Bisa halaman berapa kita tadi? 6. Jadi takhrij hanya kita cuma punya berapa? 16 atau berapa halaman tuh? Dikit takhrij ini. Ya 16 ya, benar ya? Iya. Nah 17 sudah masuk ke Dirasatul Asanid. Oke, mungkin ini saja lah, apa-apa. Untuk pembukaan, insyaallah hari Selasa ya. Selasa kita bertemu lagi. Minta tolong, kalau nggak punya nggak apa-apa, minjem atau
lihat temannya sampingnya nggak apa-apa. Tidak apa, saya nggak memaksakan. Biar tahu saja bagaimana cara mentakhris. Kita menggunakan Maktabah Syamilah ataupun kitab yang lain, langsung praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sholati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an غافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah ya rabbil alamin.